Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanah Az-Zahirah dengan NIM 430400069. Baik, di sini saya sudah melakukan penelitian atau observasi tentang pendekatan terhadap kognitif anak untuk mengetahui apa sih keagamaan itu. Baik, di sini saya sudah melakukan penelitian di desa saya yang bernama Desa Tegasari, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali. Di situ terdapat Taman Pendidikan Anak atau yang kita sebut dengan TPA. Baik, setelah itu saya telah melakukannya itu dengan cara pendekatan terhadap mereka dan menanyai mereka apa sih keagamaan menurut mereka itu. Baik, di sini saya melakukannya terhadap anak yang berusia 11 tahun atau berhubungan dengan anak yang kelas 6 SD. Baik, karena di umur segitu anak sudah mempunyai kemampuan dalam berpikir, dalam mengucap, dalam berkreatif lah, semua itu. Terus setelah itu di situ saya menanyakan apa sih keagamaan itu menurut mereka. Mereka menjawab keagamaan itu adalah sebuah peraturan tentang Islam, agama Islam yang mengajarkan kita untuk berbuat baik dan menjauhi larangannya. Oke, baik, setelah itu dari anak tadi, beberapa anak yang sudah saya tanyai mengetahui bagaimana sih cara agar kita bisa mendapatkan atau melakukan yang bisa kita petik gitu. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana keadaan seorang anak tersebut menurut psikolog. Dia itu sudah menerapkan, dia sudah mengetahui bagaimana sih tata cara pemikiran di umur yang segitu. Dan alhamdulillah di situ tuh banyak seorang siswa yang berumur 11 tahun mengetahui apa itu keadaan atau keadaan agama. Setelah itu saya menanyakan lagi, bagaimana sih cara yang kamu tahu, contohnya tuh apa saja. Terus ada siswa yang menjawab kayak gini, baik Mbak, di sini saya di TPA ini mengajar banyak pengalaman yang bisa saya lakukan atau bisa kita pelajari di sini, seperti tata cara sholat, terus habis itu berwudu, bersuci, setelah itu cara yang tepat dan hukum-hukumnya, dan membaca Al-Quran khususnya. Karena sekarang itu banyak orang yang anak kecil lah sudah memegang gadget. Oleh sebab itu beruntung di desa saya terdapat TPA tadi. Oleh sebab itu orang tuanya itu bersyukurlah sudah melakukan, sudah memasukkan anaknya ke dalam situ. Kalau enggak, banyak orang sekarang anak-anak yang pergaulannya bebas sekali, sekarang sudah mengenal pacaran, suka dengan lawan jenis kayak gitu. Oleh sebab itu kita di TPA tadi mengajarkan
rumusan awal atau dasar-dasar tentang agama Islam kayak gitu. Setelah itu banyak sih yang melakukannya, dan alhamdulillah seseorang kan takut dengan apa itu sih pacaran, karena tuh dalam Al-Quran telah dilarang wala taqrabuz zina. Dalam Al-Isra suratnya 58 kalau nggak salah, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa maqta wa sa'a sabila. Oleh sebab itu kita tuh dilarang untuk pacaran kayak gitu. Terus habis itu selain itu banyak sekarang anak-anak yang merokok. Terus habis itu pergaulannya bebas, mengenal seks, walaupun di sini seks secara itu yaitu bukan melakukan yang kayak gitu, tetapi seks itu adalah alat kelamin atau jenis kelamin kayak gitu. Menurut saya sih kayak gitu. Terus setelah itu apa ya yang kita lakukan? Banyak lagi. Terus saya bertanya, bagaimana sih cara bersuci atau cara mandi besar bagi orang yang sudah haid? Terus ada yang menjawab kayak gini, menurut guru saya, Mbak, cara melakukan mandi besar dengan cara kita mengumpulkan rambut tersebut. Setelah itu kita baru melakukannya. Kita tuh baru berkeramas, dan setelah berkeramas, sebelum kita berkeramas itu kita harus niat dulu. Habis itu niat untuk bersuci. Setelah itu kita melakukan keramas, itu baru kita melaksanakan sholat. Terus sebelum itu di TPA tadi terdapat hukum-hukum dasar cara membaca tajwid biar benar kayak gitu. Karena walaupun kita bisa membaca tetapi tidak tahu dengan tajwid, itu sama saja seperti bacaannya itu biasa aja, walaupun suaranya bagus tapi tajwidnya tuh nggak kurang lah gitu, jadi itu biasa saja. Oleh sebab itu kita harus mempelajari tentang hukum tajwid. Terus setelah itu alhamdulillah saya juga menanyakan bagaimana sih hukum tajwid itu. Hukum tajwid itu yaitu fardu kifayah kayak gitu. Hukum mempelajarinya yaitu fardu ain. Baik, di sini saya menanyakan, apa yang kamu ketahui tentang hukum-hukum bacaan? Terus ada yang menjawab, hukum bacaan itu banyak, Mbak. Ya, baik, coba sebutkan. Kan kayak gitu. Terus ada yang menyebutkan hukum non mati atau tanwin itu terbagi menjadi 5. Oh, baik, betul sekali. Terus setelah itu hukum bacaan mim sukun. Mim sukun itu ada 3, Mbak. Oh iya betul. Setelah itu banyak baru apa lagi ya? Hukum bacaan mim sukun sama hukum mat itu banyak, Mbak, dibagi menjadi banyak. Oh baik, alhamdulillah dengan itu banyak yang tahu tentang hukum bacaan tajwid. Oleh sebab itu ya bersyukurlah orang tuanya tuh bisa mendidik dia di situ. Setelah itu banyak sekali walaupun sudah mengetahui tentang hukum tajwid, pada waktu itu saya tes bagaimana sih cara bacaannya dia tuh sudah mengetahui, anak tadi sudah mengetahui, tapi sayangnya ya saya memaklumi di umur segitu pengennya tuh masih bermain. Setelah itu saya mengetes dan akhirnya ya masih ada bacaan yang kurang menurut saya, karena sudah diajarin tetapi ya namanya anak kecil gitu. Oleh sebab itu paling berjalannya waktu insya Allah dia bisa
mengetahui bisa menerapkan yang dia lakukan gitu. Saat itu gerakan sholat, alhamdulillah, sama gerakan dan bacaan sholat, alhamdulillah itu tadi sudah bisa melakukan sholat dan gerakannya dan bacaannya khususnya kayak gitu. Terus ya bersyukur ya, alhamdulillah situ kita bisa mengalami melakukan dengan berbagai cara yang kita pelajari, yang kita dapat dalam perkembangan kognitif. Anak tadi sudah mengetahui atau sudah memahami, kalau nggak sudah mengetahui atau menggunakan pikirannya dengan baik kayak gitu, walaupun ada yang kurang karena manusia itu tempatnya kurang dan salah kayak gitu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.